Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 2 September 2021, Kamis, hari biasa pekan ke-22. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, berkenanlah membuka budi dan hati kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Kiranya kerajaan-Mu berkembang dengan suburnya di tengah-tengah masyarakat kami, berkat karya-Mu melalui kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ini adalah awal panggilan Petrus. Kenapa? Yesus mengujinya. Petrus berpikir bahwa dia sudah lama menjadi nelayan. Jadi dia tahu ilmu fisika. Kapan bulan datang, kapan bulan gelap, di mana harus menangkap ikan. Dan saat itu tidak dapat apa-apa. Dan Yesus menyuruh mereka menyebarkan jala. Apa yang Petrus pikir? Dia mendengar bahwa Yesus itu tukang kayu. Tahu apa tentang perikanan? Maka Petrus menjawab, "Sudah semalam ini kami cari, tidak dapat." Ada satu kata yang bagus dalam Injil pada hari ini. "Karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan menebarkan jala." Karena engkau mengatakannya. Karena engkau memanggilnya.
Inilah kuncinya. Iman. Dan betul dilemparkanlah jala, ikannya datang seperti mengeroyok mereka. Kan itu dikatakan perahu yang kedua pun hampir tenggelam, artinya banyak sekali. Apa artinya saudaraku terkasih? Kalau kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Yesus, maka semua yang kita lakukan yang baik akan mendapatkan berkat berkelimpahan. Buktinya apa? Ya, ada seorang bercerita kepada saya. Dia merencanakan untuk membantu membuatkan gereja. Tentu orang heran. Pada zaman COVID begini nih masih ada orang yang mau kasih rezeki itu. Dan tentu gembalanya diuji. Apakah dia percaya akan kata-katanya? Maka sang gembala mengatakan, aku doa dulu ya, supaya saya tidak salah memutuskan. Betul. Setelah novena bersama-sama dengan Biarawati, lalu dia menjawab, aku mau bangunan itu. Betul, yakin. Maka Bapak itu memberikan tangannya bagi setuju. Apa terjadi dalam pertengahan perjalanan itu? Belum dia memberi, hasil produksinya berlimpah-limpah lakunya, bahkan berlipat ganda. 10 kali lipat. Maka dia katakan, belum loh aku beri, tapi sudah berkelimpahan. Siapa yang menggerakkan? Ya aku percaya yang disalibkan itu yaitu Yesus. Petrus tersungkur di kaki Yesus. Mohon ampun atas segala dosa, karena apa? Sok tahunya. Sering kita pun juga menjadi orang yang sok tahu. Lalu kita tidak berbuat apa-apa, tidak ada hasil. Karena iman kita begitu tipisnya. Kita percaya pada diri kita sendiri. Mari kita belajar dari Petrus untuk percaya. Dan sadar bahwa kalau kita salah, ya kita bertobat. Maka kalau kita melakukan itu, rahmat dan berkat-Nya akan senantiasa mengiringi hidup kita. Demikian pula pada masa COVID ini, coba. Janganlah kita berdoa secara emosional, berdoalah dengan logika. Paling kurang kita sadar bahwa kita masih diberi nafas, diberikan kesehatan. Memang tidak bisa kita seperti zaman dulu jalan-jalan, ya, berfashion ria, ya, kemana-mana begitu bebasnya. Sekarang semua ditahan oleh masker, jaga diri dan sebagainya. Artinya bahwa kita sekarang sedang belajar untuk kesabaran dan menyesuaikan dengan zaman yang disebut COVID ini. Sebagaimana Petrus ketika Yesus mengatakan, ayo tebarkan jala, kita tebarkan jala. Sekarang Yesus mengatakan, ayo stay at home, work from home. Ikut misa live streaming, coba. Pergilah, ikutilah misa dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap itu sepele. Ya sudah pakai pakaian tidur aja kita misa. Pergilah berpakaian yang bagus seperti kita pergi ke gereja. Dan duduk dengan konsentrasi, mendengarkan semua sabda Tuhan, dan itu yang penting saat ini. Mari kita mengikuti gaya Petrus yang bertobat, memperbaiki diri, dan luar biasa berkat-Nya. Bukankah kita rasakan sampai hari ini berkat Petrus, di mana gereja Katolik berdiri sampai hari ini? Karena dia menjala manusia. Tuhan memberkati.